Kali ini aku bukan pengen review kain, bukan juga ada di kantor, tapi aku lagi ada di depan rumah orang nomor satu di Jawa Barat, yaitu rumahnya Pak RK. Ini aku lagi ada di depan rumah botol. Aku mau ketemu sama anaknya, Eril. Yuk ikut aku. Makasih banget nih sebelumnya aku udah diundang. Iya, seneng banget juga Kak Jessica bisa hadir di sini gitu ya. Ini Iya. kalau misalnya di sini kedengan pribadi aja sih. Oh, Iya, misalnya kita kalau misalnya kita ada live, kita ada tempat di Butternya, cuma kan itu kerjasama ya. Iya. Jadi lagi nggak bisa sekarang kan di sini. oh, iya. Kan kemarin sebenarnya kita udah sering ketemu ya, tapi kan baru sempat ngobrol-ngobrolnya kan sekarang. Iya, Saya betul. pengen tahu lebih kenal aja lah Iya. gimana sih Kak Eril ini. Aku panggilnya apa nih? Ariel aja. Eril. Iya. Eril. Oh. Sekarang kesibukannya apa? Oke, kalau misalnya untuk kesibukan sendiri selain di JBJ ini ya, saya Iya. sebenarnya lagi kuliah. Oh, kuliah. Sekarang masuk ke semester 8 gitu ya, lagi nyusun juga buat tugas akhirnya. Oh. Jadi di ITB, di teknik mesin. Oh, teknik mesin. Teknik mesin ITB di sini. Kenapa kok kan kalau Pak RK kan ini ya apa arsitek ya? Iya. Nah, kenapa kalau ambilnya teknik mesin? Sebenarnya lebih ke lebih ke minat aja sih. Jadi bakat menggambar itu tidak turun kepada saya gitu. Jadi turunnya tuh ke adik gitu. Jadi adik tuh emang orang seni. Jadi dari Kamila ya? ya Kamilia ya. Jadi dari turun seni itu ke adiknya. Kalau aku tuh kayaknya dari ibu sih gitu. Jadi lebih ke logik terus juga dari kawan-kawan. Makanya akhirnya milih teknik mesin itu akhirnya milih di situ. Karena kalau aku sendiri tuh kenapa akhirnya mau teknik mesin tuh, jadi aku punya kayak mobil ini kan, mobil klasik itu dari dulu dari SMP tuh aku senang banget tuh sama mobil. Jadi aku pengen punya kayak bisnis sendiri juga gitu kedepannya. Nanti pengen kayak ngerestorasi lah istilahnya. Jadi ada mobil-mobil yang udah lama banget ini kan di Bandung apalagi di Indonesia kan masih dikit-dikit banget ya. Kayak kalau kita lihat mobil-mobil yang jadul tapi keren-keren gitu kan. Jadi mau cobain belajar teknik mesin buat itu. Oh, itu kan mobilnya kan seperti sewain juga ya? Bener nggak sih? Iya, jadi itu sampingan juga sih. Jadi mungkin kalau misalnya kesibukan sebenarnya bukan kesibukan sih, tapi karena lebih weekend aja gitu. Jadi kalau misalnya aku nyewain juga. Jadi si mobil itu udah direstorasi full. Terus aku sewa-sewain ke yang mau pre-wedding sama buat nikahan gitu. Boleh tuh yang mau nyewa. Iya nih buat temen-temen semua yang sudah punya pasangan, yang belum punya pasangan belum bisa. Jadi nanti bisa kontak aja kalau kalian mau nyewa gitu. Iya, terus Itu lumayan sih dulu gitu. Jadi sebelum COVID itu kayak hampir tiap minggu tuh pasti ada gitu buat yang nikahan. Kan karena COVID kemarin juga yang kan asalnya nikahan di ini ya di nggak boleh ada resepsi dan kawan-kawan gitu. Jadinya sempat vakum dulu. Kalau sekarang tuh biasanya orang-orang cuma akad doang gitu. Jadi saya cuma bentar doang. boleh nanti kalau saya juga. Nah, boleh nih juga atau Belum kan, saya belum. boleh. Sambil mencari gitu ya, udah punya plannya gitu buat nanti. Betul. Terus kalau udah lulus nih rencananya mau apa? Kalau misalnya lulus tuh kemungkinan saya mau langsung S2 sih. Jadi kerja dulu sebentar. S2 gitu. Sebenarnya tuh ada plan gitu sama keluarga gitu ya. Jadi kan adik saya ini mau kuliah di luar negeri. Tapi syaratnya tuh harus ini gitu, harus ada yang nemenin gitu. Nah, jadi diharapkan itu aku nemenin di luar negerinya gitu. Jadi pengennya tuh di sana bareng. Makanya ada waktu setahun. Apalagi kan cewek ya. Takut masih takut lah gitu kalau misalnya sendirian di luar negeri nggak ada teman juga. Jadinya kemungkinan gitu ya bakal kerja dulu sekitar 1-2 tahun. Setelah itu coba keluar negeri. Apa umur berapa sih? Sekarang 21. Oh, 21. Iya. Seadik saya yang kemarin. Iya, yang kemarin ikut. Terus oh iya, berarti kan selain kuliah kan sekarang aktif di Jabar Jernia, bener ya? Nah, mungkin banyak juga nih yang belum mengenal Jabar Jernia. Jabar Jernia itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya ini Jabar Jernia ini atau disingkat JBJ gitu ya. Jadi ini adalah suatu organisasi gitu ya yang kita ini buat istilahnya mengumpulkan dan memberdayakan anak muda gitu. Jadi apalagi sebenarnya kemarin tergeraknya tuh pada saat masa COVID gitu ya. Jadi dulu tuh baru dibuat sekitar bulan Juni. Itu asalnya hanya bertiga dulu. Bertiga. Terus dari Siapa tuh yang ide ini? Yang idenya dari
Dari saya sih. Oh. Ya, jadi dari saya sendiri sama temen yang asli bertiga sih Iya, grup iya. itu. Dari situ baru kita mulai cari-cari orang nih kira-kira siapa yang tertarik buat ngelakuin aksi-aksi yang mau kita lakuin gitu. Jadi tapi mungkin rencananya sebenarnya namanya kan Jawa Bergerak gitu Iya. Jawa Barat gitu ya. Iya. Cuma kita memang kita ini pengen ngerapin dulu program, kita pengen punya program yang bagus dulu sebelum kita eskalasi lah istilahnya gitu. Iya. Kita nggak mau cuma banyakin orang aja Iya. gitu, tapi nggak ada ininya gitu ya, nggak ada kerjaannya, nggak ada pemberdayaannya buat mereka Iya. gitu. Makanya sekarang kita lagi step by step. Tapi next ke depan mungkin nggak akan Jawa Barat doang ya? Berarti Eh, kalau misalnya belum oke sam- kan? belum sampai sana Tapi sih. ada rencana nggak kayak gitu? Ya di endingnya pengen gitu, tapi kita masih jauh lah sebenarnya dari sana. Oh. Nah kalau misalnya aksinya sendiri kita dua sih, kita ada pendidikan sama kemanusiaan gitu. Iya. Mungkin buat Indonesia juga udah tahu. Kalau misalnya pendidikan tuh kita ada kegiatan ngajar juga. Yang mengajar di desa itu. Yang ngajar ke saya ini kita udah ngelaksanain 2 kali Iya. kemarin. Sekarang kita lagi nyiapin buat yang ketiga juga. Oh. Terus kita ada buat kayak sejenis rumah buku gitu. Jadi kita ngumpulin buku-buku dari seluruh anak-anak muda gitu ya. Kan usianya kalau anak muda ini udah lulus dari sekolah kan bukunya nganggur ya. Benar. Nah, bukunya itu nganggur. Jadi kita ada inisiatif gimana saatnya kita cari nih donatur buat buku-buku itu, terus kita Iya. alokasiin buat suatu buat orang yang kurang mampu lah istilahnya kayak gitu. Jadi Bagus kita sih. jadi kita ngumpulin buku udah banyak banget kemarin sampai 2000-an buku lebih. Oh. Terus kita tuh rencananya mau buat jenis kayak rumah tinggal gitu buat orang-orang baca buku, buat orang-orang Next. terpencil. Ini lagi nyusun juga gitu. Tapi buku-bukunya udah dikumpulin semua kemarin. Gitu sih kalau misalnya yang pendidikan gitu ya. Iya. Rencananya memang itu Kemanusiaan mah yang biasa ya. kalau misalnya kemanusiaan tuh kita ada berbagi, kita tuh sering buka volunteer gitu ya. Jadi kita tuh membuka di Instagram Iya. kayak 8 sampai 12 orang gitu ya. Instagramnya yang Jabar Jirani. Ya, gitu Instagramnya di @jabarzilenial. Nah, kita Ya. biasanya buka siapa nih yang kira-kira bisa berbagi buat minggu ini. Jadi kita ini pengennya nggak mengikat banget ya gitu kayak orang ini harus ikut, orang ini harus ikut. Tapi siapapun yang punya will atau punya keinginan untuk berbagi gitu ya, setidaknya mereka bisa waktu gitu ya. Nah, kita yang menyediakan transportasi, menyediakan logistik dan kawan-kawan gitu ya. Jadi istilahnya asal mereka mau keinginan untuk berbagi, kita bantu fasilitasi gitu sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi nanti pun misalnya minggu berikutnya nggak bisa ikut karena ada kegiatan nggak apa-apa, kita bantu cari volunteer lain yang bisa. Itu ada syaratnya nggak sih? Baik, syaratnya kita kan ini zilenial gitu ya. Jadi Iya, zilenial ini zilenial. kita buat generasi Z gitu ya. Jadi generasi Z ini untuk masa sekarang itu sampai umur 22 tahun. 20? 22. 22 tahun. Ya, jadi ya rata-rata orang sampai beres kuliah kan ya. Rata-rata Iya. kuliah itu 22 23. Heeh. Jadi selama sebelum range umur 22 23 itu masih bisa untuk join kegiatan. Oh, terus tempat tinggalnya pasti di Jawa Barat gitu ya. Gitu. Hmm. Nah, buat kemanusiaan juga kita ada ini juga. Apa? Kita ada ini kan kita berbagi juga. Kita Iya. ada donor darah juga. Oh, donor darah ada. Donor darah kita terakhir sekitar bulan Maret terakhir kemarin sekitar minggu lalu kita ngadain donor darah juga gitu. Sebenarnya core value-nya tuh kan kita sebuah wadah kolaborasi gitu kan. Iya. Jadi kita nih pengen gimana caranya kita bisa menghimpun anak muda dan juga komunitas-komunitasnya gitu. Iya. Jadi pas kemarin kita donor darah, kita Iya. ini ngundang beberapa komunitas-komunitas anak muda lainnya gitu misalnya buat bergabung di sana gitu. Karena tujuannya tadi ya, jadi tujuannya selain kita pengen ada manfaatnya buat masyarakat, tapi kita pengen anak muda ini punya wadah gitu buat mereka menyalurkan hal manfaat tadi gitu. Kan kalau misalnya bingung nih kalau ada orang gimana nih misalnya mau berbagi sama orang atau misalnya melakukan sama orang kan dia harus cari dulu nih kira-kira Iya. lewat mana sih gitu Iya. kan. Misalnya ada kalau misalnya zakat bisa dompet duafa nih kawan. Iya, Kita iya, ini yang pengen melakukan aksi langsung gitu ya. Anak Secara- muda anak muda gitu kan. melakukan aksi secara langsung. Nah, kita di sini mencoba fasilitasi gitu dan komunitasnya. Bagus sih, keren. Iya. Bisa kepikiran gitu masih Iya sih. muda tapi udah kepikirannya kan kayak gitu ya, sosial-sosial gitu ya. Ya karena kalau yang aku pikir tuh sebenarnya ini sih. Kalau di sosial tuh sebenarnya buat aku sendiri lebih ke sebagian aja sih. Kayak kalau misalnya kita kan Berarti kita emang seneng ya dari dalam hati. maksudnya kalau kita ke kuliah kan kita banyak kerjaan, stres, PR, dan kawan-kawan. Kalau misalnya ke organisasi yang sifatnya sosial kan tuh buat nambah pinter aja gitu kan, kebutuhan kita gitu. Sedangkan kalau misalnya di sosial tuh kita ngerasain bahagia aja gitu, kita ngeliat orang lain senyum Iya. sama apa yang kita kasih, Betul, kita betul, ngeliat betul. orang lain bahagia Iya. gitu Iya. sama apa yang kita berikan gitu. Itu
menurut aku sumber kebahagiaan juga gitu buat aku pribadi gitu ya. Dan itu yang biasanya aku janjikan kepada orang-orang di JBZ itu ya, dari JBZ itu nggak bisa ngasih materi, nggak bisa ngasih apapun itu gitu ya, misalnya untuk menunjang CV dan kawan-kawan gitu, tapi di sini kita yang kita janjikan kita bisa ngasih kebahagiaan ke kalian dari aksi yang kita lakukan gitu sih. Oh iya. Terus apa ya? Oh iya, emang kan awal tuh sebenarnya saya tuh kenalnya tuh lewat Jabar Bergerak ya. Dulu tuh saya tuh emang mau donasi, nah udah gitu saya cari apa namanya, mau donasi, nanya ke IG-nya Pak RK, terus tuh kata saya, Pak, saya kalau mau donasi kemana sih? Terus ada yang jawab @nane, Nane gitu. Nah terus saya hubungi Ibu Nane, udah gitu saya kenal Jabar Bergerak. Saya juga sempat donasi ke sana kan. Terus saya lihat pas pertama ketemu yang di Jabar Bergerak itu loh, pertama kali. Oh ini Zilenial gini. Yang di Prianger ya? Iya. Nah udah gitu saya tuh merasa wah ini anak muda juga, terus pada masih semangat. Udah gitu wah kenapa juga saya kan bolehlah saya mau ikut dukung Jabar Zilenial gitu kan. Karena kan kalau saya pribadi sih saya kan sibuk kerja ya. Mungkin saya habis kerja ngurusin gitu kan. Jadi saya dapat juga nih suatu wadah yang bisa dipercaya sama saya. Terus apa namanya, yang pas banget, masih pada semangat segala macem lah gitu. Ya kita juga emang selalu seneng sih setiap kali ada donatur gitu kan, dari perusahaan maupun dari perorangan gitu, kita mencoba sebaik mungkin untuk itu memang disalurkan tepat pada sasarannya gitu. Jadi kita juga makasih banget juga nih ke Jessica dan juga jajaran gitu ya, udah saya bisa ketemu gitu kan, nggak sengaja ya ketemunya. Udah mempercayakan banyak banget kepada kami gitu, dan aku kayak lebih penting dari materinya tuh lebih ke hubungan kita gitu antara Jessica sama JBZ itu sendiri gitu. Nah mungkin juga nih banyak nih orang yang mau nonton kan, yang lagi nonton juga kayak mau kemana nih, gimana mau jadi donasi tapi nggak tahu bingung kemana kan, bisa juga ke Jabar Zilenial ya. Pokoknya itu nggak ada syarat apapun ya. Nggak ada syarat apapun, cuma syarat umur aja gitu. Kalau donasi kan? Kalau donasi mah bebas kan. Terus kayak dalam bentuk apa, barang? Nah mungkin yang mau ngasih donasi mungkin kayak ada anak-anaknya yang masih remaja gitu kan, pengen dilibatkan nih ke dalam aksinya gitu. Nah itu boleh banget nanti diikuti volunteernya dari kita. Terus misalnya donasi itu dalam bentuk barang boleh? Misalnya kayak apa nih? Kayak kemarin misalnya kayak korban banjir gitu ya, itu barang kali boleh ya? Jadi memang kayak sebenarnya apapun itu kita terima, cuma memang untuk alokasinya itu disesuaikan sama targetnya gitu. Kadang kalau misalnya kayak bencana kan nggak semua barang itu cocok dibandingkan untuk bencana. Misalnya kayak susu, untuk susu dan kawan-kawan itu kan kurang cocok gitu untuk, karena bisa menyebabkan diare gitu kalau di masa-masa bencana gitu. Jadi memang kalau dari segi penerimaan kita menerima semuanya, tapi untuk mengalokasikannya, tapi nanti kita pasti koordinasi juga sama yang donatur gitu. Kita akan alokasinya barang-barang ini kemana, kita laporan buat donatur itu sendiri. Terus lihatnya kemana tuh? Kalau mau cari info-info gitu ke Jabar Zilenial aja Instagram? Ya boleh, nanti di Instagram ataupun di DM juga ke Jabar Zilenial, karena langsung DM ya? Iya bisa DM juga terkait alokasinya kayak gimana atau mau ngasih donasi apa, itu nanti bisa dijawab di situ. Di situ pasti ada bisa barang sama nomor rekening gitu kan? Iya, bisa dalam bentuk uang juga bisa juga dalam bentuk barang. Tapi intinya adalah semuanya itu akan dialokasikan dan dilaporkan juga kepada donatur itu sendiri. Terus next ada kayak ini mau lebaran udah ada rencana belum? Oh, kalau misalnya buat lebaran ini udah ada rencana. Buat lebaran ini sebenarnya kita baru ini sih, tadi kita kan ada Hayu diajar juga ya, yang ngajarin batch 3 juga gitu. Rencananya kita itu memang nanti ada kegiatannya kayak main dan buka bersama juga bareng sama anak-anak. Ya, tapi itu sama anak-anak desa gitu yang memang jadi kita jangan cuma buat kita doang gitu, kita yang ngadain buka bersama kita sendiri, tapi kita pengen juga ya orang-orang di luar sana merasakan juga gitu. Makanya kita selain buat Hayu jajan ini, kita nanti bakal ada juga kegiatan itu. Gitu. Terus apa lagi ya? Ini aku meminta saran dong yang buat generasi muda sekarang di tengah pandemik yang masih kuliah, apa sih misalnya? Daripada diem aja di rumah, misalnya sarannya apa? Jadi sebenarnya pandemi ini gak bisa jadikan alasan untuk tidak produktif sebenarnya, karena untuk produktif itu sendiri kan banyak banget ya, bisa
walaupun mungkin nggak secara offline bisa datang, tapi kan dalam sekarang dunia yang serba digital ini kan bisa banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa, ada juga yang sekarang tuh kalau teman-teman saya banyak yang les online juga, tapi tentang keilmuannya misalnya. Ada pula yang mungkin ikutan kegiatan-kegiatan anak muda kayak JBZ ini contohnya gitu, ataupun ngelaksanain atau meningkatkan hobinya gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada alasan buat tidak produktif itu, apalagi saat masa pandemi, karena yang perlu diingat adalah walaupun pandemi tapi masa muda itu kan akan berakhir gitu ya pada saatnya gitu, saat kita nanti lulus dan harus menghadapi dunia kerja dan berkeluarga kan, itu sudah waktunya kita nggak bisa lagi untuk produktif seperti anak muda sekarang gitu. Makanya lagi kayak gini kita harus seproduktif mungkin aja sehingga masa muda ini bisa kita lewati dan banyak hal bermanfaat dalam hidup. Ya, harus produktif, yang penting yang harus bermanfaat gitu kali ya. Kayak gitu sih. Oke deh, makasih. Siap. Terima atas waktunya. Iya, apa santai Makasih aja. udah Aku juga kesini. makasih banget buat Teh Jessica udah mau Iya. nyempetin waktu juga Iya. kesini. Mungkin lagi sibuk juga, lagi banyak pekerjaan dan bisnis harus diurus, tapi Iya. menyempatkan waktu buat kesini itu makasih banget dari aku sendiri. Iya. Oke, semua. Jangan lupa Apa? subscribe dong. Oh iya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Music channel. Iya, MC Channel jangan lupa Iya. subscribe-nya Iya. karena di situ banyak informasi yang menarik. Tentang kain pokoknya. Tentang perkainan. kain, pengetahuan dan segala macam. Ya, nanti dari seluruh tentang perkainan ada satu tentang JBZ gitu ya. Ya betul. Ini kan sesi JBZ. Nah, nanti mungkin bisa ditonton juga yang gitu. Oke, makasih. Oke, dah.